Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menganalisis data digital. Analisis data digital ini sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena dengan kita menganalisis data digital, kita akan mengetahui nih bagaimana sih keyword-keyword yang digunakan oleh para kompetitor atau keyword-keyword yang nantinya akan kita gunakan untuk menunjang produk atau toko dari perusahaan kita. Nah, dalam analisis data digital ini ada beberapa poin yang memang harus kalian analisis. Yang pertama adalah tren pencarian pengguna di internet. Atau itu biasanya berkaitan dengan keyword-keyword yang dicari, yang paling banyak dicari oleh para pengguna internet. Lalu yang kedua adalah website dan sosial media kompetitor. Yang ketiga adalah kata kunci yang akan digunakan. Yang keempat adalah potensial market. Yang kelima adalah tingkat persaingan kata kunci. Yang keenam adalah hashtag. Nah, inilah yang nantinya akan kita cari, yang akan kita analisis di dalam data digital itu sendiri. Nah, nantinya data-data ini akan menjadi sangat penting untuk sebagai kata kunci atau sebagai keuntungan bagi perusahaan kalian atau usaha kalian. Nah, yang pertama kita akan menganalisis melalui Google Trend. Google Trend adalah berfungsi untuk mengetahui apa saja hal-hal yang sedang populer saat ini dan apa saja topik yang paling banyak dicari oleh pengguna internet. Nah, setiap apapun yang kita cari di dalam Google nanti akan kerekam ke dalam Google Trend itu sendiri. Nah, caranya gampang banget kok. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka Google Trend itu sendiri, trends.google.co.id. Lalu yang kedua, tentukan kata kunci yang akan kalian research. Lalu yang ketiga, bandingkan kata kunci dengan yang sejenisnya. Nah, lalu untuk itu kita coba saja di sini, kita ke Google Trend. Tunggu sebentar, kita cari di sini, kita ketik Google Trend. Nah, nanti pilih yang paling atas saja. Nah, di sini keywordnya tinggal kita tulis. Saya misalnya mau cari minuman kopi. Nah, lalu di sini kan karena ini udah Indonesia, ya sudah tidak usah dipilih lagi. Namun kalau memang masih belum Indonesia, silakan dipilih dulu sesuai negara kita masing-masing. Lalu tinggal di enter saja. Nah, nantinya di sini akan muncul nih grafik pencarian 12 bulan terakhir. Kok bisa tahu 12 bulan terakhir? Tinggal kita lihat di sini. Nah, di sini ada pengaturannya, kalian mau cari 4 jam terakhir kah, 7 hari terakhir kah, 30 hari terakhir kah, boleh. Itu bisa kalian pilih saja. Misalnya saya mau cari 7 hari terakhir dalam kategori minuman kopi itu sendiri. Nah, di sini ada di sebelah kiri itu ada persentasenya, ada 0, 25, 50, 75, 100. Nah, kalimat di yang persentase ini nantinya harus kalian bikin redaksi kalimatnya. Karena kenapa? Dengan begitu konsumen atau kalian bisa membaca nih grafik, maksudnya apa sih grafik ini kok begini. Nah, misalnya pada 1 Agustus itu pencarian minuman kopi sebanyak 60% misalnya. Lalu yang paling tinggi diikuti pada kisaran pada tanggal 7 Agustus yaitu sebanyak 100%. Nah, disinilah mengalami peningkatan dan penurunan baik dari segi waktu atau segi pencarian. Nah, lalu di sini juga nanti kalian bisa apa saja sih yang dicari. Nah, nanti contohnya akan seperti ini. Ini adalah grafik 12 bulan terakhir. Nah, di sini adalah contoh melalui Google Trend berdasarkan wilayah. Nah, wilayahnya gampang banget karena kenapa? Tinggal di scroll ke bawah aja, nanti akan ada kelihatan nih minat menurut subwilayah. Yang pertama itu adalah Kepulauan Riau, yang kedua adalah Kalimantan Selatan, yang ketiga adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang keempat adalah Kalimantan Timur, yang kelima adalah Sulawesi. Karena kenapa? Mereka adalah salah satu wilayah penghasil biji kopi terbesar di Indonesia. Nantinya nih dia akan muncul nih. Nah, tinggal kalian screenshot saja, nanti kita akan bahas di tugasnya. Lalu kita lanjut. Nah, itu menurut Google Trend. Nah, di sini kita akan menganalisa keyword berdasarkan jumlah pencarian.
Nah, untuk menganalisa keyword berdasarkan jumlah pencarian, caranya sangat mudah juga. Yang pertama dengan menggunakan word tracker. Lalu caranya seperti apa? Ketikkan keyword yang sesuai dengan produk yang kamu ingin klik atau cari. Lalu yang ketiga, rubah negara. Dari misalnya biasanya tuh negaranya Amerika Serikat, kita rubah ke Indonesia. Lalu yang keempat, akan muncul gambar dan angka keyword-keyword yang paling banyak dicari. Nah, misalnya nanti akan seperti ini. Ini adalah contoh dari pencarian word tracker. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan buat di sini. Misalnya kita cari aja gini, word tracker. Di sini nih ada bacaan word trackernya. Nah, di sini adalah keyword yang kalian gunakan. Misalnya kalau saya adalah mau carinya minuman kopi, tinggal ketik aja minuman kopi. Nah, di sini ada negaranya, ada negara, tinggal kalian pilih mau negara mana. Karena kita ada di Indonesia, kita pilihnya negara Indonesia. Lalu tinggal di search. Nah, nanti di sini dia akan muncul. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, di sini nanti akan muncul. Oh, ternyata benar minuman kopi termasuk kategori besar karena dia masuk ke dalam hampir 5 besar. Yang pertama itu adalah kopi peletok, lalu ada latte adalah. Nah, ini keyword-keyword yang banyak dicari oleh para pengguna internet. Nah, ini juga nantinya akan kalian screenshot. Nah, ketika sudah dapat di sini volumenya, kita melihat berdasarkan volume pencarian. Nah, lalu nanti hasilnya akan seperti ini, sama. Nah, lalu kita akan menganalisis tingkat persaingan keyword. Rumusnya sama sebenarnya. Ada berbagai macam rumus. Yang itu pertama, all in title dibagi volume pencarian yang dilihat berdasarkan word tracker. Caranya gimana? Sama caranya, tinggal kita klik saja. Misalnya seperti ini. Kita buka tab baru. Tulis all in title minuman kopi. Karena kenapa? Kalau kita mencarinya tidak tanpa menggunakan all in title minuman kopi, maka itu pencariannya tidak lebih spesifik, tidak spesifik. Makanya dengan all in title minuman kopi ini, dengan adanya kalimat all in title, maka jumlahnya sesuai atau lebih difokuskan untuk jenis-jenis berbagai minuman kopi atau kalimat-kalimat yang mengandung minuman kopi itu sendiri. Nah, di sini sebanyak 170 juta pencarian. Nah, lalu nanti di sini kita akan bandingkan nih dengan persentase yang ada di ini. Yang ada di word tracker, Google Trend atau di word tracker. Nah, di sini kita lihat ini ada 2,317. Ini dalam jutaan biasanya. Nah, tinggal kalian lihat saja, tinggal kita bandingkan nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan all title minuman kopi. Lalu selanjutnya ada, nah, ketika kita sudah mencari melalui Google Trend atau melalui word tracker, selanjutnya ada Arrive. Arrive ini sama digunakan untuk mencari analisis keyword berdasarkan pencarian. Hanya saja kalau dengan Arrive ini volume pencariannya angkanya pembulatan, beda dengan word tracker. Kalau word tracker itu ada nominal belakangnya, kalau dia hanya pembulatan. Caranya pun sama, tinggal kita klik saja di sini Arrive. Tunggu sebentar, kita cari di sini. Nah, kita pilih yang paling atas, CEO to resort to. Kita tunggu. Lalu di sini ada free keyword generator. Nah, di sini yang kalian klik ya. Ini kalian klik. Nah, tinggal kalian sama kayak tadi, sama caranya sama seperti penggunaan word tracker. Tinggal kita ketik saja di sininya minuman kopi, disesuaikan dengan judul yang keyword yang kalian ingin cari sesuai dengan produk yang ingin kalian jual. Nah, di sini ada negaranya, kita ubah ke Indonesia. Lalu di sini klik I am not a robot. Lalu di sini nanti akan muncul minuman kopi berasal 100
keyword minuman kopi, jenis yang ada kalimat minuman kopinya. Minuman kopi berada di posisi pertama, yaitu dengan 1.1,9K. Nah, ini pembulatan yang tadi saya katakan dalam dua hari terakhir. Ya, ini pembulatan. Nah, lalu selanjutnya ketika kita, nah ini contoh dari Raf itu sendiri. Lalu ini ada jenis-jenis keyword. Jenis keyword itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keyword utama. Biasanya digunakan sebagai judul utama website atau merek usaha. Contohnya Arrive Coffee, itu adalah produk dari saya itu sendiri. Lalu yang kedua, long tail keyword adalah keyword yang memiliki 3 suku kata atau long tail keyword biasanya akan dimasukkan ke dalam artikel-artikel yang digunakan oleh perusahaan atau toko kalian. Nanti kita akan buat. Nah, contohnya seperti ini, jual berbagai jenis minuman kopi. Itu adalah long tail keyword. Lalu ada yang ketiga adalah local keyword. Local keyword adalah biasanya berhubungan dengan daerah. Jadi misalnya kita mencantumkan entah itu jual kopi khas Bengkulu, itu kan daerah Bengkulu. Terus misalnya jual kopi jos Yogyakarta gitu. Berarti ada daerah-daerah istimewa Yogyakartanya. Nah, itu adalah jenis-jenis keywordnya. Lalu setelah kalian menentukan jenis keyword yang akan kalian gunakan, tahap selanjutnya kalian harus mencari word tracker dan Arrive-nya. Apakah jenis keyword yang kalian gunakan nantinya ada atau tidak? Kalau seandainya tidak ada, maka kalian harus memperbaiki keyword tersebut sesuai dengan word tracker yang ada atau Arrive yang ada. Dalam hal ini juga tidak sembarangan dalam menggunakan keyword atau menentukan keyword yang akan kalian gunakan. Jadi dipikirkan baik-baik, disesuaikan dengan produk kalian. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis kompetitor. Kalian harus tentukan dulu nih website kompetitornya kalian menggunakan siapa yang akan kita analisis. Dalam hal ini saya akan menganalisis Kopi Kenangan. Karena kenapa Kopi Kenangan menjadi kompetitor dari perusahaan saya. Nah, untuk itu bagaimana sih cara menganalisisnya? Yang pertama, kita buka dulu websitenya. Misalnya di sini ada Kopi Kenangan. Nah, kita klik aja nih Kopi Kenangan gitu kan. Nah, di sini tinggal kita di sini juga nantinya kalian harus tahu nih titel. Nah, di sini nih. Nah, di sini harus kalian lihat bagaimana sih cara kita mengetahui keyword yang digunakan oleh si Kopi Kenangan itu sendiri. Yang pertama, kalian harus masuk ke halaman website dari kompetitor. Yang kedua, lalu klik kanan, lalu pilih view page sort atau lihat halaman. Lalu kita coba saja, misalnya seperti ini, klik kanan, lalu lihat sumber halaman. Nah, di sini kita cari kebacaan title. Nah, yang saya blok ini adalah title yang digunakan oleh Kopi Kenangan. Nah, kenapa Kopi Kenangan hanya menggunakan nama mereknya saja atau nama perusahaannya? Mungkin akan lebih agar konsumen menjadi lebih mudah ketika mencari keyword di dalam Google-nya. Jadi dia hanya menggunakan Kopi Kenangan saja. Nantinya inilah yang akan kalian screenshot dan akan kalian cantumkan ke dalam tugasnya. Lalu selanjutnya yang kedua, kita lihat traffic kunjungan website per bulannya dengan cara menggunakan user suggestion, yaitu sama halnya seperti tadi penggunaan dari word tracker, Google Trend atau Arrive, itu sama. Namun di sini kalian biasanya harus login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google-nya. Nah, di sini kita klik saja, misalnya gini. Di sini user suggestion. Nah, kita ulang. Nah, di sini nanti kita akan klik misalnya user suggestion, gitu kan. Nanti scroll ke bawah sedikit. Nah, klik bacaan free keyword tools, generate more suggestion. Lalu di sini pastikan website dari si Kopi Kenangan itu sendiri. Caranya gimana? Tinggal kita copy saja. Lalu kita sini. Jangan lupa negaranya disesuaikan dengan negara kita. Lalu tinggal di search. Kita tunggu saja.
Nah, di sini nanti dia ada dashboardnya, ada ranknya, ada keyword analysis, ada competitive analytics, terus ada traffic overview. Nanti kita akan melihat atau kalian akan ngeklik competitive analysis. Nah, nanti di traffic overview ini udah muncul traffic overview-nya. Nah, nanti akan kelihatan nih bahwa website si Kopi Kenangan itu dalam sebulan itu banyak banget yang mengunjungi. Terbukti bahwa dia mencapai 87,429 itu dalam satu bulan. Nah, itu banyak banget, itu salah satu website yang memang banyak banget dikunjungi oleh para pengguna internet. Nah, ini juga nantinya akan kalian screenshot. Lalu itu adalah penggunaan dari user suggestion. Lalu kita selanjutnya, nah ini tadi contoh web kompetitornya, ini adalah contoh penggunaan usernya. Jadi nanti kali ininya juga akan kalian screenshot dan kalian tuangkan ke dalam tugasnya. Lalu ada analisa kompetitor melalui media sosial. Kalau tadi kita menganalisis berdasarkan websitenya, nah kita akan menganalisis berdasarkan media Instagramnya. Nah, caranya dengan apa? Yang harus kita analisis, yang pertama adalah hashtag, yang kedua ada engagement, yang ketiga adalah followers. Lalu caranya dengan apa? Dengan Google Analysa.io. Nah, dengan ini, kita klik aja di sini. Tunggu sebentar. Analysa.io. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul. Nah, dalam penggunaannya itu dia bisa menganalisis Instagramnya atau menganalisis TikTok. Jadi ada dua aplikasi yang bisa kita analisis. Namun untuk saat ini kita hanya cukup menganalisis di Instagramnya saja. Untuk itu kalian harus tahu nih Instagram dari si perusahaan yang ingin kalian analisis. Kalau saya tadi adalah Kopi Kenangan.id. Nah, kita tunggu saja. Nah, nanti dia akan muncul. Kita tunggu. Nah, di sini adalah engagement rata-ratanya. Di sini ada like-nya, di sini ada komennya. Nah, ini sebenarnya nggak hanya untuk si perusahaan saja sih. Kalau untuk kalian ingin mau analisis website atau media sosial kalian sendiri juga boleh. Cuman untuk saat ini kita hanya cukup menganalisis media sosial di kompetitor. Di sini adalah postingan-postingan yang top post itu adalah postingan yang dilakukan oleh si kompetitor. Ini ada banyak sebenarnya. Tinggal kalian lihat saja. Nah, di sini nanti akan kalian screenshot. Nah, di sini ada engagement rata-ratanya, like-nya, ini komennya. Ya. Tinggal kalian screenshot. Nah, lalu juga nantinya akan ada hashtag. Nah, hashtag ini juga bisa kalian screenshot nih. Ini adalah hashtag yang digunakan oleh kompetitor di Kopi Kenangan itu sendiri. Lalu followers kan bisa dilihat di Instagram juga bisa. Nah, nanti contohnya akan seperti ini. Lalu potential market. Nah, potential market ini agak ribet sebenarnya. Yang pertama kita harus masuk ke Facebooknya dulu. Kalian harus punya. Kalau bagi kalian yang belum punya Facebook, silakan dibuat berdasarkan nama tokonya. Jadi akan lebih mudah ketika kita membuat atau menganalisis di Facebook Audience Insight. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama sebenarnya. Kita tinggal klik saja di sini Facebook Audience Insight. Nah, lalu pilih Audience Insight Explore Interactive Facebook. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau seandainya kalian belum login, dia akan baca login dulu. Tapi kalau seandainya kalian sudah login terlebih dahulu, dia akan go to Audience Insight. Kita tinggal masukkan saja, tinggal klik. Nah, di sini adalah Facebook yang saya gunakan adalah Arrive Coffee, berarti adalah nama toko dari si perusahaan saya itu sendiri. Nah, lalu di sini ada jumlah permisan nih yang belum kita filter atau belum kita saring. Nah, nantinya di sini tinggal kita klik filter, pilih lokasinya, misalnya kalian di Jakarta, misalnya kota Jakarta, gitu kan. Usianya berapa nih?
tinggal disesuaikan, lihat berdasarkan produk knowledge yang udah kalian buat. Misalnya usianya kan ada rentan usianya tuh, nah tinggal disesuaikan saja. Lalu juga ada jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah nantinya ini minatnya, misalnya minat kopi, warung kopi, biji kopi, misalnya es kopi misalnya. Nah kita lihat nih, oh ada nih ternyata bahasa yang digunakan, misalnya bahasanya nggak usah, nggak apa-apa. Nah di sini nantinya akan kalian screenshot. Nah di sini sebenarnya ini juga langsung bisa buat iklan, cuman ada biasanya nanti kita akan berbayar. Nah ini akan kalian screenshot. Nah itulah penggunaan dari Facebook Audience Insight. Nah itu penggunaannya, yang harus kalian atur adalah usia, lokasi, dan jenis kelaminnya. Nanti contohnya akan seperti ini. Tinggal ada kelihatan nih berapa jumlah potensial market di Indonesia berdasarkan subwilayahnya, berdasarkan lokasi wilayahnya, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelaminnya. Nah ini beberapa yang nantinya akan kita cari di dalam analisis data digital. Nah contohnya tugasnya seperti apa, nanti akan seperti ini. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah ini adalah salah satu tugas yang sudah pernah saya buat di dalam. Nah di sini nanti data trennya, kalau saya mencari di dalam jangka waktu 5 tahun, berarti nanti kalian bisa rubah sendiri. Nah yang tadi saya katakan, dari grafik tersebut kalian harus membuat ininya nih, kalimat-kalimat redaksinya, biar konsumen juga lebih mudah dalam memahami grafik tersebut. Lalu ini tren berdasarkan waktu 3 tahun terakhir. Di sini adalah berdasarkan subwilayahnya, sama dibuat redaksinya. Lalu di sini adalah analisis jumlah pencarian di dalam word trackernya. Di sini analisis kompetitornya. Karena tadi saya menggunakan kopi kenangan, di sini saya akan menggunakan Forestry Coffee. Sebenarnya sama-sama aja, tergantung bagaimana kita menentukan kualitas si kompetitor itu sendiri. Lalu ada kata kunci yang digunakan. Nah nantinya yang tadi saya katakan, kata kunci yang digunakan dilihatnya berdasarkan user suggestion-nya atau dengan klik kanan overview. Nah di sini nanti akan kelihatan title atau keyword yang digunakan oleh si website si kompetitor. Nah nanti kalian akan buat seperti ini. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik, dan semoga kalian juga bisa mengikutinya.